Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar saya yang saya berikan pemahamannya walaupun sedikit kepada anak-anak kelas 8 di MTS Mambaul Ulum Python yang bertemakan tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, sebuah perjalanan yang menakjubkan. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 saat Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511. Kehadiran mereka di wilayah ini ditandai dengan upaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama di Asia Tenggara. Selain Portugis, bangsa Spanyol dan Belanda juga datang ke Indonesia pada abad ke-16 dan juga ke-17. Mereka berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia. Dampak kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat setempat. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam sistem politik dan ekonomi di Nusantara. Kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya merdeka harus tunduk pada kekuasaan bangsa barat. Selain itu, kedatangan bangsa barat juga membawa agama Kristen ke Indonesia. Agama ini kemudian menyebar luas di beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, serta Papua. Perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajah. Meskipun kedatangan bangsa barat ini membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, namun tidak semua masyarakat Indonesia pasrah dan tunduk pada kekuasaan penjajah. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Salah satu contoh perjuangan yang terkenal adalah peristiwa Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Selain itu, perjuangan lainnya seperti pergerakan nasional juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Peninggalan budaya bangsa barat ke Indonesia. Meskipun kedatangan bangsa barat membawa dampak negatif bagi Indonesia, namun tidak dipungkiri bahwa mereka juga meninggalkan banyak peninggalan budaya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengaruh bahasa asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda yang masih terlihat hingga saat ini. Selain itu, bangsa barat juga membawa teknologi dan kebudayaan baru ke Indonesia. Contohnya adalah penggunaan alat musik seperti biola dan piano, serta arsitektur bangunan-bangunan bergaya Eropa yang masih dapat ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Kedatangan bangsa barat dalam perspektif sejarah. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia merupakan bagian dari proses globalisasi yang terjadi pada masa itu. Mereka datang dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Namun, kedatangan mereka juga membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya adalah peninggalan budaya dan teknologi baru, sedangkan dampak negatifnya adalah perubahan sistem politik dan ekonomi serta penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat. Makna kedatangan bangsa barat bagi masyarakat Indonesia. Di balik dari kedatangan bangsa barat itu ada juga makna. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Meskipun kedatangan mereka membawa dampak negatif, namun kita dapat menutup mata terhadap peninggalan budaya dan teknologi baru yang mereka bawa. Lebih dari itu, kedatangan bangsa barat juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang harus dipelajari dan dihargai Kita harus belajar dari perjuangan para pejuang kemerdekaan yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, serta menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai hasil dari interaksi
antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Inilah sumber belajar yang kami ambil, yang kami pelajari, kemudian kami sampaikan, kami cocokkan dengan buku LKS para siswi di MTS Mambaul Ulum. Semoga sumber belajar kami ini bermanfaat bagi yang menonton dan juga bagi diri kami sendiri. Kami cukupkan batas sampai di sini saja. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.